Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di acara Kong Teguh. Kali ini saya akan bercerita tentang satu sosok yang barangkali terlupa atau dilupakan, yaitu Sakiko Kanase atau Keiko Kondo atau Saliku Maesaro atau Ibu Guru Basuki. Dia adalah istri Presiden Soekarno. Sebelum Presiden Soekarno menikah dengan Ratna Sari Dewi atau Naoko Nemoto. Jadi Presiden Soekarno memiliki dua istri yang orang Jepang. Tetapi yang dikenal publik, yang tersimpan dalam ingatan publik, hanya Ratna Sari Dewi. Sementara Sakiko Kanase terlupa, dilupakan, atau barangkali terhapus dari sejarah kita, sejarah poligami Presiden Soekarno. Padahal kisahnya sekalipun pendek cukup menarik. Sakiko Kanase atau Keiko Kondo atau Saliku Maesaro atau Ibu Guru Basuki bunuh diri di sebuah rumah di kawasan Menteng dan kisahnya selesai. Sampai kemudian majalah Vanity Fair dan seorang penulis dari seorang akademisi Jepang mengangkat kisahnya kembali dan kita terbelalak. Oke, tanpa harus berpanjang-panjang tentang sosok ini, saya akan memulai bercerita bagaimana dua perempuan Jepang, dua wanita Jepang masuk dalam kehidupan Presiden Soekarno antara tahun 1958 sampai 1960-an. Cerita ini dimulai, saya ingin membawa Anda sedikit kembali ke belakang, yaitu ke tahun 1951 ketika perjanjian damai San Francisco ditandatangani. Dalam perjanjian itu disebutkan Jepang harus membayar ganti rugi kepada negara-negara yang diduduki atau dijajah selama Perang Pasifik. Indonesia berada di dalamnya. Pampasan perang atau ganti rugi perang yang harus dibayarkan kepada Indonesia sebesar 223 juta US dollar dalam bentuk tunai, 117 juta US dollar dalam bentuk penghapusan utang, dan 400 juta US dollar sebagai pinjaman atau kredit. Sebuah jumlah yang sangat besar pada saat itu. Tahun 58, ekonomi Jepang sudah mulai pulih. Anda bisa bayangkan Jepang menyulap dirinya dari kehancuran akibat perang dalam waktu singkat sehingga dia bisa membayar ganti rugi perang. Mulailah kemudian terjadi lobby-lobby politik di Indonesia dan Jepang. Ada lobby Jepang di Indonesia, ada lobby Indonesia di Jepang. Dalam periode inilah perusahaan-perusahaan Jepang bersaing memperebutkan kue pampasan perang yang dibayarkan Jepang kepada Indonesia. Oke, yang paling menarik dari perebutan kue pampasan perang di Indonesia adalah hanya melibatkan dua perusahaan. Pertama adalah Tonichi Trading Company. Yang kedua adalah Kenoshita Trading Company atau disebut juga Kenoshita Sanso. Ini agak janggal karena keduanya bukan perusahaan besar. Sementara Mitsubishi dan Sumitomo, tiga perusahaan Jepang, relatif tidak terdengar ikut persaingan dalam perebutan kue pampasan perang di Indonesia. Sebagai gambaran begini, Tonichi itu bukan perusahaan besar, bahkan perusahaan kecil yang berdiri tahun 1952 dan tidak punya jaringan ke elit politik Jepang. Sementara Kenoshita, perusahaan kelas menengah
dia memiliki jaringan yang sangat kuat di parlemen dan di elit politik Jepang. Salah satu direkturnya adalah menjadi Perdana Menteri Jepang, yaitu Nobusuke Kishi. Kishi ini juga sangat menarik latar belakangnya karena dia adalah anggota kabinet Perdana Menteri Tojo dalam Perang Pasifik. Tahun 52 dia menjadi Perdana Menteri, dan itulah yang kemudian membuat Kinoshita begitu sangat kuat dan dia bisa dekat dengan Soekarno. Tahun 58, pada saat kunjungan resmi Presiden Soekarno ke Jepang, Kinoshita memanfaatkan kesempatan ini. Mereka tahu betul bagaimana cara mendekati Soekarno, yaitu dengan menyodorkan perempuan, seorang geisha cantik bersama Sakiko Kanase atau Keiko Kondo. Saya sebutkan dulu dua nama Jepangnya karena berikutnya dia ganti nama. Singkat cerita, tahun itu pula dalam beberapa naskah ini tidak disebutkan kapan ini terjadi. Soekarno dan Sekiko Kanase menikah di Hotel Daiichi. Akhir 1958, Kanase atau Keiko Kondo datang ke Jakarta. Ditempatkan di sebuah rumah di kawasan Menteng. Rupanya pada tahun yang sama, sebelum akhir tahun, sebelum Kanase tiba di Jakarta, Presiden Soekarno berkunjung lagi ke Jepang, tetapi kunjungan tak resmi. Sebagai tamu tak resmi, maka Presiden Soekarno tidak mendapat pengawalan kepolisian Jepang. Inilah yang kemudian pihak Kedutaan Besar Indonesia di Jepang kerepotan dan harus menyewa pengawal. Satu-satunya cara adalah dengan mengontak Yakuza, sebuah organisasi kriminal Jepang. Kontak ini diperoleh secara tidak sengaja dari orang Tonichi Trading Company. Itulah peluang. Jadi pertemuan Tonichi dengan Presiden Soekarno secara tak sengaja. Masao Kubo, pemilik Tonichi, memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Dia terus mendekat, dia terus melobi Soekarno. Tahun berikutnya, pada Juli 1959, pada saat kunjungan resmi Presiden Soekarno ke Jepang, dan dia bertemu dengan Kaisar Hirohito pada saat itu, Tonichi bukan lagi sebuah perusahaan tanpa jejaring. Mereka bisa mendekat ke Soekarno dengan sangat dekat. Pada 16 Juli, Tonichi memperkenalkan Soekarno dengan Naoko Nemoto, seorang geisha cantik yang kemudian kita kenal bernama Ratna Sari Dewi. Di Jakarta, Sakiko Kanase memantau semua ini, mengikuti perkembangan ini dengan sangat mungkin dari orang-orang yang dekat dia di Kinoshita Trading Company yang sudah mendirikan kantor di Jakarta. Satu perkembangan juga yang paling menarik adalah ketika tiba di Jakarta, Kanase memutuskan memeluk Islam. Soekarno memberinya nama Saliku Maesaro. Karena mungkin tidak begitu nggak begitu sibuk dengan urusan-urusan kenegaraan, dan Presiden Soekarno tidak pernah membawa Kanase ke depan publik, seolah ruang publik begitu tertutup buat istri Jepang yang pertama ini.
Nyaris koran-koran pada saat itu tidak pernah tahu, tidak pernah memotret wajah Kanase. Saya juga curiga jangan-jangan Kanase tidak pernah dibawa ke istana. Bahkan Soekarno pun jarang mengunjungi Kanase. Ini terlihat dari bagaimana Kinoshita kemudian memanfaatkan kehadiran ke Kanase untuk menjadi guru privat. Sebagai guru privat, Kanase atau Keiko Kondo atau Saliku Maesaro dikenal dengan nama Ibu Guru Basuki. Dia mengajar anak-anak karyawan Kinoshita di Jakarta. Saya nggak tahu entah berapa lama mereka mengajar, tetapi nama Ibu Guru Basuki pada saat itu dikenal di kalangan masyarakat Jepang yang ada di Indonesia. Di luar kediamannya, Soekarno terus menjalin hubungan asmara lewat surat dengan Ratna Sari Dewi. Saya memperkirakan Kanase mendapat informasi dari orang-orang Kinoshita. Dan dia juga mungkin mendapatkan informasi dari pers yang pada saat itu sudah memberitakan hubungan asmara Presiden Soekarno dengan seorang geisha. Singkat cerita, pada 30 September 1959, Kanase ditemukan tewas bunuh diri dengan nadi tersayat di kamar mandi. Saya tidak melihat ada kegemparan di Jakarta pada saat itu. Pers juga kelihatannya tidak meliput peristiwa ini. Sementara Vanity Fair dan Lambert Gibbels dalam bukunya mengatakan Soekarno diberitahu soal bunuh diri istrinya. Soekarno menangis, tetapi dia tetap melanjutkan hubungan asmaranya dengan Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Dalam liputannya, Vanity Fair mengatakan Kanase kecewa. Dia kalah bersaing merebut hati Soekarno. Kekalahan ini lebih memalukan lagi adalah dia kalah dari Ratna Sari Dewi atau Naoko Nemoto yang notabene rekannya, kalau dalam satu versi disebutkan Naoko Nemoto dengan Kanase pernah satu tempat bekerja di salah satu tempat hiburan tidak terkenal. Sampai kemudian Naoko Nemoto pindah ke kawasan elit Akasaka Copacabana. Di situ dia membangun dirinya. Versi lain mengatakan Naoko Nemoto bukan geisha utama atau bukan geisha kelas 1. Yang geisha kelas 1 adalah Kanase. Itulah kemudian Kanase yang membuat Sakiko Kanase malu dan bunuh diri. Namun kita mengesampingkan satu hal. Kalau menurut saya, Sakiko Kanase gagal menjalankan tugasnya sebagai orang Kinoshita, yaitu melobi Soekarno. Sebagai pelobi, Kanase gagal total. Itu yang membuat dia malu dan harus mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, Ratna Sari Dewi, kalau menurut seorang akademisi Jepang, sadar bahwa dirinya itu diperalat oleh Torichi, tetapi tidak bisa apa-apa. Setelah Soekarno dan Ratna Sari Dewi menikah, di rumahnya Ratna Sari Dewi yang diberikan oleh Soekarno yang disebut Wisma Yaso, sekarang menjadi Museum Satria Mandala. Ratna Sari Dewi memainkan peran sangat
penting bagi masuknya investor Jepang, bagi masuknya perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia. Kembali lagi kita ke Sakiko Kanase. Dia dimakamkan di Jakarta, tepatnya kita tidak tahu. Beberapa tahun kemudian sisa-sisa jenazahnya dibawa ke Jepang, dimakamkan di Jepang atas permintaan kedua orang tuanya. Kisah Kanase seolah berakhir sampai di sini. Jangan pernah berharap mendapatkan atau menemukan foto gadis ini, karena pers Indonesia pada saat itu sama sekali tidak meliput, dan seolah Soekarno menjadikan dia sebagai hidden wife atau istri simpanan yang tidak pernah terekspos, tidak pernah berada di ruang publik, dan tidak pernah berada di istana. Wajar kalau dia terlupa. Wajar pula kalau kita kemudian tidak pernah tahu siapa Sakiko Kanase. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di program Kong Teguh berikutnya dengan narasi sejarah yang lebih menarik.